أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang mulia ini, di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, untuk bersama-sama mempelajari syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah dari rumah-rumah Allah melantunkan ayat-ayat Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi mereka 4 keutamaan, yaitu mereka akan dihujani dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan turun ketenangan as-sakinah ke dalam hati mereka, dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat, dan nama-nama mereka yang duduk di dalam majlis ilmu akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa, minimal yang didapat oleh mereka yang mau menyempatkan waktu untuk duduk di dalam majelis ilmu. Walaupun kadangkala ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita hadir di dalam majelis ilmu, keluar dari majelis ilmu kita lupa apa yang disampaikan, materi yang didapat di dalam majelis ilmu tersebut. Akan tetapi jangan khawatir, jika memang kita sulit untuk mengingat dan lain sebagainya, ketahuilah bahwa 4 keutamaan ini minimal yang akan didapatkan oleh ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu akan dihujani oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pun akan mendapatkan ketenangan yang tidak dapat ibu-ibu dapatkan di luar sana kecuali di dalam majelis ilmu. Kemudian juga ibu-ibu sekalian akan dinaungi oleh para malaikat, dan jumlah malaikat itu sangat banyak. Bukan 1, 2, 3, jumlah malaikat itu sangat banyak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maknanya bahwasanya tidaklah jarak 4 jari di langit kecuali di sana ada malaikat yang ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, langit yang begitu luasnya, langit itu sangat luas. Ibu-ibu bisa dibayangkan. Matahari lebih besar daripada bumi 1.300.000 kali lipat.
Ada satu bintang yang Allah sebutkan wa annahu huwa rabbus syi'ra, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik bintang asy-syi'ra, pemilik bintang Sirius kalau bahasa Latinnya. Bintang Sirius itu lebih besar daripada matahari 8 kali lipat. Artinya lebih besar daripada bumi 10.400.000 kali lipat. Ada berapa ratusan miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti ini. Dan galaksi Bima Sakti adalah salah satu galaksi dari sekian banyak galaksi di langit yang pertama. Dan langit ada 7 lapis. Bayangkan langit yang begitu luasnya itu, tidaklah jarak 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jumlah malaikat itu sangat banyak. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaungi orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Maka bayangkan, begitu nikmatnya seseorang duduk di dalam majelis ilmu. Belum lagi namanya akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ibu-ibu sekalian, jika nama kita disebut oleh seorang yang memiliki kedudukan, kita akan merasa bangga, akan merasa bahagia. Nama saya disebut oleh fulan ibnu fulan. Ini yang menyebut kita Rabbul Alamin, pemilik seluruh alam semesta. Maka sungguh bersyukur ketika ibu-ibu sekalian punya kesempatan untuk dapat duduk di dalam majelis ilmu. Manfaatkanlah sebaik mungkin. Dan juga ibu-ibu, ingatlah, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak disebut seseorang bersyukur kepada Allah kecuali di saat dia berterima kasih, bersyukur kepada manusia. Dan salah satu orang yang ibu-ibu harus berterima kasih kepadanya adalah suami-suami ibu-ibu sekalian yang memberikan izin, kesempatan ibu-ibu untuk dibolehkan datang ke dalam kajian, ke dalam majelis ilmu. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Jadi jangan lupa untuk mengucapkan kepada mereka jazakallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu dengan balasan yang lebih baik. Karena mereka adalah yang memiliki hak untuk mengizinkan atau tidak ibu-ibu untuk berangkat keluar dari rumah ibu-ibu sekalian. Sudah izin Bu tadi Bu? Ada yang belum ya? Ya. Jadi keluar rumah itu harus izin dari suami, kecuali untuk hal-hal yang memang sudah suami izinkan secara mutlak ya, nggak masalah. Tapi sesuatu yang kira-kira suami bisa mengizinkan, bisa tidak, harus tetap izin, walaupun mau pengajian. Walaupun mau pengajian, jika memang jaraknya tidak begitu dekat dari rumah dan tidak secara umum suami mengizinkan, ibu-ibu harus tetap meminta izin dari suami. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini pertemuan pertama kita. Sebetulnya saya ada kajian di sini setiap hari Sabtu pagi, tapi khusus ibu-ibu ini baru kajian pertama ya. Baru kajian pertama, dan kemarin sempat berdiskusi dengan para panitia untuk tema yang dibahas atau kitab apa yang dibahas, dan kita sampai kepada satu titik temu, yaitu membahas memang sesuatu yang menjadi yang bisa dipakai keseharian oleh ibu-ibu sekalian. Dan kebetulan saya pernah merangkum, bukan saya yang menulis, jadi saya hanya mengumpulkan saja orang-orang yang menuliskan berkenaan dengan adab dan akhlak. Dan insya Allah semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk mempelajari ini berkenaan dengan adab dan akhlak yang semoga dapat kita betul-betul jalankan dan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tema pertama atau bab pertama yang dibahas adalah mengapa kita diciptakan. Ini penting sekali seseorang untuk mengetahui hal tersebut, sehingga yang perlu dia ketahui, kenapa dia harus melakukan adab ini, akhlak ini, kenapa dia harus melakukan ini dan ini, kenapa dia harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup dia, kenapa dia harus mematuhi aturan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka kembalinya kepada poin ini. Ketika seorang hamba sudah memahami mengapa dia diciptakan, maka dia secara otomatis akan mencari jalan untuk menggapai tujuan mengapa dia diciptakan. Jadi penting untuk memahami poin ini. Karena banyak orang yang sebatas mengetahui mengapa dia diciptakan, tapi tidak pernah memahami dan tidak pernah dia berusaha untuk mengamalkan apa yang menjadi tujuan dia diciptakan. Suaranya jelas Bu? Jelas, baik. Mengapa kita diciptakan? Kalau ibu-ibu sudah ada yang fotokopi bukunya? Atau PDF-nya ada? Pegang semua ya?
Ya, di sini ayat pertama yang dituliskan adalah afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, maka apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia? Ini adalah banyak orang-orang musyrikin yang berpemahaman seperti ini, bahwa mereka itu ya diciptakan, kemudian tidak ada yang namanya hari perhitungan, tidak ada yang namanya hari pembalasan. Mereka diciptakan itu tanpa memiliki pedoman di dalam hidup. Ini sama saja mengatakan bahwa mereka ini diciptakan secara sia-sia, tanpa adanya tujuan dan tanpa adanya perhitungan dari apa yang mereka lakukan. Dan ini adalah pemahaman yang keliru dan pemahaman yang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan hamba kecuali karena tujuan yang mulia, karena tujuan yang amat agung. Dan Allah di dalam ayat ini mengatakan wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, ini adalah pemahaman orang-orang musyrikin yang mana mereka mengira bahwa kita meninggal ya sudah selesai. Tidak ada lagi yang namanya hari pembalasan. Saya meninggal selesai. Oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan di dalam salah satu perkataan yang sangat masyhur dinisbatkan kepada beliau, walau kunna idza mitna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dadha an kulli syai'in. Walau kunna idza mitna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin. Andai saja jika kita mati kita akan dibiarkan, maka pada hakikatnya kematian ini adalah ketenangan bagi mereka yang hidup. Jadi kalau kita mati kemudian akan dibiarkan, ya berarti kematian ini adalah ketenangan dari mereka yang hidup. Berapa banyak orang bertemu dengan masalah, mereka berkeluh kesah dalam kehidupan. Jika saja setelah kematian ini kita akan dibiarkan, maka kematian ini adalah ketenangan bagi mereka yang hidup dari seluruh permasalahan dunia. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dadha an kulli syai'in. Akan tetapi setelah kita mati itu, setelah kita meninggal, kita akan dibangkitkan. Akan ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Wa nus'alu ba'dadha an kulli syai'in. Dan saat itu kita akan ditanya tentang segala sesuatu yang kita lakukan. Semuanya akan ditanya dari A sampai Z. Jadi keliru kalau orang beranggapan bahwa saya mati selesai. Makanya tidak mengherankan ketika mereka itu bertemu dengan masalah, mereka memutuskan untuk bunuh diri. Mereka beranggapan bahwa kematian itu adalah jalan yang dapat menyelesaikan mereka dari seluruh permasalahan hidup. Padahal tidak, kata Ali bin Abi Thalib, setelah kematian itu akan ada hari kebangkitan. Dan di hari kebangkitan itulah kelak kita akan ditanya tentang seluruh yang kita lakukan di masa hidup. Semuanya akan ditanya. Ibu-ibu apapun semuanya akan ditanya. Waktu kita, harta kita, tubuh kita, semuanya akan ditanya. Tidak ada sedikit pun yang hilang dari catatan para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan mereka untuk mencatat segala sesuatu. Maka kehidupan ini tidak sia-sia. Kehidupan ini ada maksud dan tujuan. Apa maksud dan tujuan tersebut? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ini adalah tujuan mulia Allah menciptakan kita. Apa itu? Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita menyembah Allah. Yang perlu digarisbawahi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah, bukan berarti Allah membutuhkan ibadah kita. Tapi Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah. Ini adalah rahmat dan karunia Allah untuk kita. Karena satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita diberikan kesempatan hidup untuk beribadah kepada Allah. Yang butuh ibadah tersebut kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan mulia kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan kita siapa, Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk. Jadi makhluk itu tidak ada tiba-tiba. Bukan mereka juga yang menciptakan diri mereka sendiri, akan tetapi mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah menentang orang-orang yang berpemahaman bahwa kita ini jadi secara tiba-tiba saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka hidup atau terjadi begitu saja tiba-tiba, tidak ada yang menciptakan? Atau mereka justru yang menganggap diri mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tidak, kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak jadi tiba-tiba, tidak menciptakan diri kita sendiri, maka yakinlah di sana ada Al-Khaliq, ada zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu Allah menciptakan kita, maka kita tentunya bertanya sebagai seorang muslim, apa tujuan Allah menciptakan kami? Maka Allah telah menjawab di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah menciptakan makhluk, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika sudah tahu bahwa Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim dan muslimah yang sejati akan masuk ke dalam fase pertanyaan berikutnya. Lantas bagaimana cara saya beribadah kepada Allah? Itu harus ditanyakan. Dia tahu yang menciptakannya Allah, dia tahu tujuan dia diciptakan untuk beribadah, dia harus bertanya, bagaimana cara saya beribadah kepada Allah? Harus tahu. Karena jangan sampai kita menganggap sesuatu itu ibadah, ternyata bukan ibadah. Karena yang bisa menentukan sesuatu itu ibadah atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus Nabi, menurunkan Al-Quran, semua itu untuk menjelaskan kepada kita seperti apa ibadah yang Allah inginkan. Jadi bukan kita yang menentukan ibadahnya seperti apa, tapi syariat telah Allah turunkan agar kita tahu mana itu yang merupakan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa akal kita yang menjadi pacuan, menjadi sumber dalil tentang yang menentukan mana itu ibadah atau tidak. Enggak bisa seperti itu. Karena bayangkan, kalau saja akal kita yang dijadikan sumber acuan sesuatu itu ibadah atau tidak, di ruangan ini saja ada berapa puluh orang. Masing-masing punya pikiran yang berbeda. Yang satu menganggap A ibadah, yang satu menganggap B itu ibadah, yang satu menganggap C itu ibadah, yang satu menganggap D itu ibadah. Ada 1,8 miliar kaum muslimin di dunia ini, maka masing-masing bisa berkreasi menentukan mana ibadah menurut dia. Tapi tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita berada dalam kebingungan. Allah menurunkan syariatnya, menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ya. Jangankan tentang urusan dunia dan kehidupan ini, ibu-ibu sekalian. Kalau ada di antara ibu-ibu yang merupakan seorang guru atau pengajar, atau saya katakan misalkan ibu sebagai orang tua murid, ibu mengatakan kepada anak ibu, nah, kamu harus lulus SMA. Nggak bisa sebatas kamu harus lulus SMA saja. Pasti ibu dan bapak akan mengarahkan anak-anak sekalian untuk bersekolah di SMA, kemudian membelikan mereka buku, kemudian mengajarkan atau membantu guru-guru mereka untuk mengajarkan kepada mereka apa yang dapat ibu dan bapak ajarkan, mengarahkan mereka agar mereka dapat menggapai tujuan bapak ibu, memasukkan mereka atau menyekolahkan mereka, yaitu lulus dari bangku SMA. Kalau saja ibu-ibu mengatakan, nak, pokoknya kamu harus lulus. Kemudian anak-anak ibu-ibu tidak dimasukkan ke sekolah, tidak dibelikan bukunya, tidak dibiayai sekolahnya. Kira-kira itu bagian daripada hikmah apa tidak, Bu? Ibu? Kecepatan saya ngomongnya? Enggak. Termasuk hikmah tidak seperti itu? Tidak. Karena seseorang itu harus menunjukkan jalannya seperti ini. Begini. Ya.
agar bisa dia amalkan. Nah, dalam hidup seperti itu. Allah memerintahkan kita beribadah, maka Allah beri acuan kepada kita. Ini cara beribadah kepadaku. Maka kita harus masuk ke fase tersebut. Dan kita datang ke majelis ilmu saat ini dan sebelumnya. Dan semoga seterusnya kita bisa datang ke majelis ilmu. Tujuannya adalah untuk mengetahui seperti apa sih ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari, baru kita masuk ke fase berikutnya mengamalkan. Jadi tujuan kita datang ke majelis ilmu itu untuk itu. Menggali ilmu agar tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Mempelajari tentang bagaimana tauhid. Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjauhkan diri dari kesyirikan. Kita pelajari tentang sholat, kita praktekkan. Kita pelajari tentang zakat, kita praktekkan. Kita pelajari tentang asma'ul husna Allah agar lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mengenal keagungan Allah. Kita mempelajari banyak hal dalam majelis ilmu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita hadir di dalam majelis ilmu. Yang perlu diketahui ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 3 unsur yang paling penting yang harus ada pada diri setiap hamba di saat dia beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu banyak jenisnya. Sholat dengan segala gerakannya, zakat dengan segala aturannya, puasa dengan segala tata caranya, haji yang begitu juga sama. Ibadah itu banyak. Tapi yang perlu diketahui, di setiap ibadah yang kita lakukan, harus ada 3 unsur yang penting yang harus ada dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Apapun jenis ibadahnya, 3 hal ini tidak boleh hilang. Jika tidak, kita akan tergelincir jauh dari jalan kebenaran. Apa 3 unsur di dalam beribadah kepada Allah ini? 3 unsur yang harus selalu ada dalam setiap jenis ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah 3 hal yang harus ada dalam hati kita dalam setiap ibadah tersebut. Al-mahabbah atau cinta, al-khawf yaitu rasa takut, dan ar-roja yaitu pengharapan. Jadi setiap ibu beribadah kepada Allah, di dalam diri kita itu harus ada al-mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ada di dalam diri. Kecintaan yang berisi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda antara cinta makhluk dengan makhluk, kemudian cinta makhluk kepada Al-Khaliq. Harus ada unsur pengagungan di dalam rasa cinta tersebut. Mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mencintai Allah? Allah yang memberikan semuanya kepada kita. Kita bernafas Allah, kita diciptakan oleh Allah, rizki yang memberikan Allah. Semua yang kita miliki, semua pemberian Allah. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan hidayah Islam, hidayah iman kepada kita. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika ada seorang makhluk memberikan kepada kita uang 10 juta rupiah saja, kita akan ingat orang tersebut mungkin sepanjang hidup kita. Kita akan berterima kasih kepada dia. Jika kita sedang kesulitan, kemudian ada orang yang membantu menjadi sebab kita terbantu oleh dia, kita akan ingat dia terus sampai akhir kehidupan kita. Allah memberikan segalanya, masa ia tidak tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka rasa cinta itu harus ada di dalam diri seorang hamba ketika dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan segalanya kepada kita, maka rasa cinta ini harus ada dalam diri kita. Karena Allah pun mencintai kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, apalagi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih sayang kepada kita, Bu, daripada pasangan hidup kita, daripada orang tua kita, daripada anak-anak kita. Tidak ada yang lebih sayang kepada diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak menyayangi hambanya. Allah sangat sayang kepada hambanya. Berapa banyak kita bersalah, Allah maafkan kita. Berapa banyak kita berbuat kekhilafan, Allah tetap menunda mengadab kita sampai kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sayang. Allah itu sangat sayang kepada hambanya.
Sayang kepada ibu lebih sayang dari rasa sayang suami ibu kepada ibu-ibu sekalian. Kalau suami ibu sayang sama ibu, anak-anak ibu-ibu sekalian sayang kepada ibu, tapi tidak dapat mengalahkan rasa kasih sayang Allah kepada ibu. Orang tua ibu-ibu sekalian merupakan makhluk yang mungkin paling menyayangi ibu-ibu sekalian, tapi Allah jauh lebih sayang daripada orang tua ibu-ibu sekalian. Allah sangat sayang kepada kita. Maka kita harus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa cinta yang berisi pengagungan. Apakah cukup rasa cinta saja? Tidak. Kalau seseorang beribadah kepada Allah hanya mengedepankan rasa cinta, maka dia akan menyimpang. Perlu dua unsur lagi yang sangat penting. Yang kedua adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bisa rasa takut itu bercampur dengan rasa cinta? Dapat, bisa. Kita jangan berpikir memposisikan rasa takut ini sama seperti rasa takut kepada makhluk. Rasa takut seseorang kepada makhluk menyebabkan dia menjauh dari makhluk. Tapi rasa takut dia kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perbedaan rasa takut kepada makhluk dengan rasa takut kepada Al-Khaliq. Rasa takut kepada makhluk, kita akan menjauh dari dia. Tapi rasa takut kepada Al-Khaliq, kepada Allah, kita akan semakin dekat dengan Allah dengan memperbanyak ibadah agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda. Rasa takut kepada makhluk dengan rasa takut kepada Al-Khaliq. Dan jangan pernah berpikir, saya mah nggak takut sama azab Allah. Jangan sombong, jangan takabur. Allah Subhanahu wa ta'ala berapa kali memperingatkan kita tentang api neraka. Al-Qari'ah mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, Al-Haqqah. Kemudian wa anzarnukum naran talazza. Allah memperingatkan kita berapa kali tentang siksanya. Inna azaballah lasyadid. Azab Allah sangat pedih. Allah berapa kali memperingatkan kita tentang azabnya. Maka orang yang sombong yang kemudian mengatakan, saya tidak takut kepada azab Allah. Saya beribadah kepada Allah hanya cinta saja, tidak takut kepada azab Allah, tidak takut neraka Allah. Bukan karena takut akan azab Allah. Maka ini adalah orang-orang yang sombong. Allah peringatkan dia tentang api neraka, kemudian dia katakan saya tidak takut. Harus takut. Karena Allah memperingatkan kita agar kita takut. Tapi rasa takut kepada Allah mendekatkan kita kepada Allah, bukan menjauh dari Allah. Jelas poin ini, Bu? Jelas. Jangan sampai tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hilang rasa takut dari seorang makhluk kepada Allah, maka dia akan menjadi, kata para ulama, seperti orang-orang murji'ah. Yang mana mereka melakukan dosa, menganggap bahwa iman mereka tidak akan turun. Menganggap bahwa mereka tidak akan mengalami penurunan keimanan. Menganggap iman mereka itu stabil. Karena apa? Hilang rasa takut mereka kepada Allah. Di samping rasa takut, ada unsur yang ketiga yang harus ada di saat kita beribadah kepada Allah, yaitu ar-raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap karunia dari Allah, berharap pahala dari Allah, berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang kenikmatan surga kepada makhluknya di dalam ayat Al-Quran. Banyak. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Berapa banyak kenikmatan surga Allah sebutkan di dalam Al-Quran agar kita ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak menafikan, tidak meniadakan keikhlasan. Kalau seseorang mengharap ganjaran Allah, justru itu yang Allah inginkan. Karena sebagian di zaman sekarang mengatakan saya itu ibadah kepada Allah ikhlas bukan karena ingin surga Allah. Salah itu. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk menginginkan surga Allah. Allah memerintahkan kita untuk berharap karunia Allah. Allah memerintahkan kita untuk menginginkan ganjaran pahala dari Allah. Yang memerintahkannya Allah. Jadi kalau ada seseorang di zaman sekarang, saya beribadah kepada Allah bukan karena menginginkan surga Allah, maka dia telah menyelisihi perintah Allah. Karena Allah inginkan kita berharap surga Allah.
Begitupun Nabi mengajarkan kita. Bahkan para Nabi disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya, yad'una rabbahum raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada Allah dengan pengharapan dan rasa takut. Nabi, orang-orang pilihan Allah berdoa kepada Allah dengan pengharapan dan rasa takut. Maka jika seseorang hanya beribadah kepada Allah dengan bermodalkan cinta tanpa rasa takut dan pengharapan, maka dia telah menyelisihi jalannya para nabi alaihimussalam. Maka 3 unsur ini penting, Bu. Yang pertama apa, Bu? Cinta. Yang kedua, rasa takut. Yang ketiga, pengharapan. 3 unsur ini harus ada. Kalau tidak, maka kita akan menyimpang. Para ulama mengatakan, orang yang hanya beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, dia akan menjadi orang-orang zindiq. Zindiq itu yang nampaknya lahirnya dia beriman, tapi di dalam batinnya menyimpan kekufuran. Ini yang hanya mengedepankan rasa cinta. Orang yang hanya beribadah kepada Allah dengan rasa takut segala sesuatunya, tanpa ada pengharapan, maka dia akan menjadi orang-orang khawarij. Ibu tahu orang-orang Khawarij yang suka membom diri mereka sendiri, yang suka membunuh orang lain, menganggap dosa-dosa besar ini mengeluarkan seseorang dari keislaman. Kenapa? Karena rasa takutnya yang tidak dibarengi dengan pengharapan. Ditakut, sampai dia mungkin mengkafirkan diri dia sendiri berkali-kali. Karena hanya mengedepankan ketakutan. Ada juga yang hanya mengedepankan pengharapan yang tadi telah kita bahas. Ini akan menjadi seperti orang-orang Murji'ah, yang dia menganggap iman dia stabil, tidak akan berkurang. Maka ketika hanya satu yang dikedepankan, kita akan tergelincir bersama orang-orang yang tergelincir. Maka ibadah apapun yang kita lakukan, 3 unsur ini harus selalu ada. Al-mahabbah atau rasa cinta, al-khawf yaitu rasa takut, dan ar-raja yaitu pengharapan. Ini harus selalu ada. Masih ada waktu? Masih. Baik. Kemudian setengah 11, 15 menit lagi. Kemudian yang perlu diperhatikan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini ketika Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kita 2 hal, yaitu akal dan syahwat. Allah memberikan kepada kita akal dan syahwat. Ini 2 hal ini kalau tidak bisa kita kelola, bahaya. Kalau bisa kita kelola, istimewa. Kenapa? Karena malaikat itu tidak Allah berikan syahwat. Mohon maaf, binatang itu mereka tidak berakal. Manusia ini punya penggabungan antara syahwat dan akal dimiliki oleh manusia. Maka ketika dia dapat mengalahkan syahwatnya, maka dia akan sangat istimewa. Bahkan dapat melebihi para malaikat ketika dia memiliki ketaatan yang luar biasa. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika seseorang dikalahkan oleh syahwatnya, maka dia akan lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena dia padahal punya akal, ternyata syahwatnya yang dapat menguasai akal. Maka saya nukilkan di sini perkataan dari Syekhul Islam rahimahullah. Beliau mengatakan, kama qala Abu Bakar Abdul Aziz min ashabina ghairuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar Ibn Abdul Aziz dan yang selainnya, khuliqa lil malaikah uqulun bila syahwah. Malaikat itu diciptakan dengan akal tanpa syahwat. Wa khuliqa lil bahaim syahwatun bila uqul atau bila aql. Dan hewan itu diciptakan dengan syahwat tanpa akal. Wa khuliqa lil insana aqlun wa syahwah. Dan manusia itu diciptakan dengan akal dan syahwat. Ini bedanya. Malaikat punya akal tanpa syahwat, hewan punya syahwat tanpa akal, manusia diciptakan dengan memiliki akal dan syahwat. Faman ghalaba aqluhu syahwatah. Faman ghalaba aqluhu syahwatah. Barang siapa yang akalnya dapat mengalahkan syahwatnya, fahuwa khairun minal malaikah. Maka dia lebih baik dari malaikat. Ketika akalnya dapat mengalahkan syahwat. Syahwatnya dapat dikendalikan oleh akalnya, maka dia akan lebih baik daripada malaikat. Karena kalau malaikat taat,
wajar, tidak memiliki syahwat. Manusia ketika dia punya syahwat, dia tekan syahwatnya tersebut, dapat dia kendalikan, maka ini sangat istimewa sekali. Wa man ghalabat syahwatuhu aqlahu fal bahaimu khairun minhu. Akan tetapi barang siapa yang syahwatnya justru dapat mengalahkan akalnya, maka hewan lebih baik darinya. Wah, ini adalah tamparan keras untuk kita. Ketika syahwat kita justru yang mengendalikan akal kita. Maka hati-hati. Allah ketika menciptakan kita, memerintahkan kita beribadah, Allah memberikan kita dua modal, yaitu akal dan syahwat. Maka ini harus bisa kita kelola. Kalau tidak, binasa. Syahwat dalam segala hal. Nafsu kita kepada dunia, kepada harta, jabatan, pangkat, itu juga bagian daripada syahwat yang harus kita tekan. Kalau tidak akan membahayakan kita di dunia dan di akhirat. Maka jadilah orang-orang yang lebih istimewa, yaitu orang-orang yang dapat mengendalikan syahwatnya. Jangan sampai kebalikannya menjadi orang-orang yang justru dikendalikan oleh syahwatnya. Baik. Jadi jelas Bu ya kenapa kita diciptakan? Saya review lagi nih. Kenapa Allah menciptakan kita? Untuk beribadah kepada Allah. Kemudian seseorang harus bertanya, bagaimana cara dia beribadah kepada Allah? Yaitu dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasul bukan buat jadi hiasan semata. Allah mengutus Nabi untuk kita ikuti, jadi panutan. Bukan buku-buku hadis itu jadi hiasan semata. Tidak. Allah menurunkan Al-Quran untuk kita baca, fahami. Walaupun di zaman sekarang, bahkan di zaman dulu para sahabat, para ulama banyak yang mengkritisi orang-orang yang menganggap bahwa mengamalkan Al-Quran itu sebatas pada membacanya saja. Padahal Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, bukan hanya dibaca saja. Apakah membacanya tidak ibadah? Ibadah. Membaca Al-Quran itu ibadah. Tapi tidak sebatas sampai membaca saja. Jadi zaman dahulu orang banyak yang beranggapan, sekarang lebih parah lagi, beranggapan bahwa mengamalkan Al-Quran itu hanya sebatas sampai tahap membaca. Padahal tidak seperti itu. Mengamalkan Al-Quran itu tidak hanya membaca, tapi memahami, kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari segala jenis ibadah yang banyak, ada 3 unsur yang paling penting yang harus ada pada diri setiap hamba. Yaitu rasa cinta, rasa takut, dan pengharapan. Apa bedanya rasa takut kepada makhluk dengan rasa takut kepada Allah Al-Khaliq? Nggak ada yang kedengeran Bu, satu. Jadi rasa takut kepada makhluk menyebabkan seseorang menjauh dari makhluk. Ibu takut singa, nggak mungkin dekat-dekat singa, pasti lari. Ya? Rasa takut kepada Al-Khaliq, kepada Allah itu menjadikan hamba apa? Semakin dekat dengan Allah. Semakin takut, semakin dekat. Jadi hamba yang paling taat kepada Allah adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Kenapa mereka semakin takut? Karena mereka semakin mengetahui tentang kekuasaan Allah. Mereka semakin tahu tentang keagungan Allah. Mereka juga semakin mengamalkan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak. Sehingga rasa takut mereka semakin tinggi. Jadi kalau orang rasa takutnya minim kepada Allah, berarti ibadahnya minim. Jadi kalau kita Bu, nggak peduli lagi melakukan pelanggaran yang maksiat, yang haram, itu tanda bahwa rasa takut kita lemah kepada Allah, tanda bahwa ilmu dan ibadah kita pun lemah. Jadi kalau ibu lihat di luar ada orang yang bermaksiat, menampakkan kemaksiatan, itu tanda. Atau kita sendiri ketika futur melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, ribah lagi, namimah lagi, tanda bahwa rasa takut kita kepada Allah itu berada di level yang rendah. Dan di samping itu, rasa takut yang rendah ini menandakan juga sejalan dengan ibadah yang semakin menurun.
Semakin ibadah kita tingkatkan, maka rasa takut pun akan semakin tinggi. Begitupun ketika rasa takut tinggi, ibadah pasti pada level yang tinggi. Harus rasa takut. Kemudian pengharapan. Jadi nggak boleh dilepas nih Bu. Karena Nabi pun diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan pengharapan. Jadi orang yang sombong kalau dia mengatakan, saya nggak ibadah kepada Allah, saya hanya karena cinta saja. Saya tidak menginginkan surga Allah, tidak takut juga kepada neraka Allah. Ini orang-orang yang angkuh dan sombong. Kenapa saya katakan seperti itu? Allah yang menakutkan kita, Allah yang memberikan peringatan kepada kita tentang neraka. Kemudian kita katakan, saya tidak takut. Allah yang menggambarkan kepada kita kenikmatan surga, kemudian kita katakan, saya emang nggak mau masuk surga. Ini orang-orang yang angkuh tidak? Nah, saya dekatkan pemahaman ibu. Misalkan ibu punya anak, terus kata ibu, nak, kamu rajin belajar ya. Kalau nilai kamu jelek, nanti ibu akan hukum kamu. Kamu tidak boleh keluar rumah. Kalau nilai kamu bagus, nanti ibu akan belikan untukmu hadiah. Kemudian anak ibu bilang, saya mah Bu belajar karena pengen belajar. Enggak takut ancaman ibu, tidak mau juga hadiah yang ibu kasih. Ibu kira-kira marah gak Bu? Ini anak sombong banget jadi orang. Ya? Walaupun dia misalkan ya memang dia pengen belajar, dia pasti kata, Masya Allah terima kasih Bu, jazakillah khairan. Begitu, ibu akan senang tuh. Jangan. Ini untuk mendekatkan pemahaman saja. Ini Allah memperingatkan tentang surga, memperingatkan tentang neraka, memberitahukan tentang kenikmatan surga. Kemudian ada makhluknya yang mengatakan saya. Para nabi berdoa kepada Allah dengan pengharapan dan rasa takut. Allah sebutkan raghaba wa rahaba. Pengharapan dan rasa takut. Kemudian saya enggak. Ini levelnya di atas nabi kan? Tidak takut dan tidak berharap kepada Allah. Terus mengatakan saya tidak mau, saya ikhlas beribadah kepada Allah, tidak menginginkan surga Allah. Ini kekeliruan memahami tentang ikhlas. Ikhlas itu masih dalam kategori ikhlas ketika seseorang mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak menafikan keikhlasan seseorang. Sebagian menganggap, wah saya berarti kalau pengen surga saya enggak ikhlas. Itu ikhlas. Itu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ketika saya inginkan pahala dari Allah itu tidak ikhlas, itu ikhlas. Jadi ketika ibu-ibu mengharapkan ganjaran dari Allah, itu adalah keikhlasan. Bukan menafikan, tahu makna menafikan ya? Meniadakan keikhlasan. Nah ini adalah pembahasan tentang bab yang pertama, mengapa kita diciptakan. Kalau dilihat dari waktu, kalau membahas bab kedua, khawatirnya tidak akan cukup ya. Ikhlas dalam beribadah, ya semoga saja nanti ke depannya bisa kita lanjutkan pembahasan mengenai bagaimana seseorang itu ikhlas di dalam beribadah. Kata kuncinya Bu, ikhlas dalam beribadah itu seperti orang yang berjalan di atas pasir. Di pantai, orang berjalan di pantai itu, napak tilasnya terlihat, tapi suaranya tidak terdengar. Ya Bu? Ya, napak tilasnya terlihat, suaranya tidak terdengar. Tapi kalau orang yang tidak ikhlas itu cenderung seperti tong kusang nyaring bunyi. Ini peribahasa-peribahasa yang banyak sekali manfaatnya untuk kita lebih memahami satu perkara. Dan diantaranya adalah tentang keikhlasan ini. Maka berusahalah untuk selalu memberikan napak tilas tanpa harus terdengar siapa yang melakukannya. Insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya berkenaan dengan ikhlas dalam beribadah. Jadi bab-bab awal yang disusun ini memang berkenaan dengan hati terlebih dahulu. Karena ketika hati kuat, dia yang akan menggerakkan seluruh anggota tubuh untuk dapat mempraktekkan tentang adab-adab yang lainnya. Ya. Allahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa lewat kertas, ya, silakan.
Ada pertanyaan? Ada. Silakan. Baik, ini ada pertanyaan. Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, manusia diciptakan agar mereka beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana dengan mereka umat muslim tetapi belum atau tidak beribadah karena belum tahu atau belum dapat syiar Islam tentang ibadah tauhid? Apakah mereka ini karena ketidaktahuan mengapa mereka diciptakan akan mendapat azab Allah Subhanahu wa taala? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengadab seorang hamba kecuali telah sampai dakwah kepada mereka. Secara garis besar, orang-orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin pada hakikatnya sesuatu yang sulit bagi dia kalau dia mengaku tidak mengetahui mengapa dia diciptakan. Karena memang ilmu sudah Masya Allah cukup tersebar, kecuali mungkin mereka yang berada di pedalaman-pedalaman yang tidak mengetahui syariat Islam secara utuh. Ketika mereka melakukan kesalahan demi kesalahan yang mereka tidak tahu, maka Allah tidak mungkin mengadab mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita fahami adalah zat yang maha adil, yang tidak mungkin menzalimi seorang pun dari hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau di dalam sebuah hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkan kezaliman tersebut atas kalian. Maka kita harus yakini itu Allah zat yang maha adil. Nah, tugas kita setelah belajar, mengetahui, mengenal, memahami, mengamalkan adalah untuk mendakwahkan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi ibu-ibu harus belajar untuk berdakwah. Seperti apa? Berdakwah itu enggak harus semuanya pegang mikrofon, semuanya ngomong, tidak. Ibu-ibu sekarang punya media-media masing-masing. Ibu-ibu punya WhatsApp misalnya, atau apalah media sosial yang lain. Atau SMS kalau zaman dulu, sekarang juga mungkin sebagian masih memakainya. Itu bisa digunakan untuk menyebarkan ilmu. Ibu menukilkan dari perkataan ulama, dari situs yang terpercaya, dari orang yang ibu rasa memiliki ilmu dan kapasitas berkenaan dengan hal tersebut. Ibu copy paste, kemudian ibu menyebarkannya. Sehingga orang-orang itu tercerahkan dengan ilmu. Orang tidak malu menyebarkan keburukan mereka di media sosial, menyebarkan kesombongan mereka di media sosial. Maka ibu kenapa malu menyebarkan ilmu di media sosial? Harus berani. Ya, itu salah satu lecutan semangat dari para ulama. Jika ahlul batil tidak malu menyebarkan kebatilan mereka, kenapa ahlul haq malu menyebarkan kebenaran? Ketika orang yang menyebarkan kesesatan, kemaksiatan, mereka begitu beraninya menyebarkan hal tersebut, padahal mereka sedang memerangi Allah. Kenapa kita ketika menerangkan Al-Quran dan As-Sunnah, ketika menyebarkan apa yang ada dalam ayat Al-Quran, apa yang ada dalam hadis Nabi, kenapa kita mesti malu? Kenapa kita mesti ragu? Sebarkan, agar yang namanya ilmu dan kebenaran itu tidak menjadi sesuatu yang tabu di tengah-tengah masyarakat. Kita nih Bu, di beberapa komunitas orang kaum muslimin di Indonesia, sampai banyak yang tidak tahu yang ma'ruf itu mana, yang mungkar itu mana. Ini musibah terbesar. Kalau orang sebatas dia belum mengamalkan yang ma'ruf, belum meninggalkan yang mungkar, sebatas itu saja, menasehatinya lebih mudah. Karena dia tahu kemungkaran yang dia lakukan adalah kemungkaran. Tapi kita ini berada pada fase di seberapa komunitas itu, mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu mungkar.
Dan mereka tidak tahu bahwa yang mereka tinggalkan itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu yang baik, yang mungkar ini yang buruk. Banyak orang zaman sekarang kaum muslimin yang tidak tahu mana itu baik, mana itu buruk. Bukan mereka tidak sebatas mengerjakan yang baik dan mengerjakan yang buruk, tapi nggak tahu mana baik dan buruk. Sehingga seringkali kita dapati ketika seseorang mengamalkan sesuatu yang baik diingkari, ketika dia mengingkari yang buruk, diingkari juga. Itu banyak terjadi. Tapi semakin kesini, alhamdulillah, di beberapa tempat orang semakin mengenal kebaikan, semakin tahu, oh ini baik, ini buruk. Itu sangat membantu sekali untuk tahapan berikutnya agar mereka mau mengamalkan mana yang baik dan meninggalkan yang buruk. Musibah itu kalau nggak tahu mana yang baik dari yang buruk, mereka nganggap ya biasa aja, bukan dosa. Nah itu bahaya sekali. Banyak di beberapa tempat, misalkan yang namanya anak perempuan itu ketika lulus SA atau ketika masuk SMA itu dianggap sudah lumrah pacaran, nggak dianggap sebagai sesuatu yang mungkar. Bahkan orang tua banyak yang gelisah ketika anaknya belum berpacaran, ketika duduk di bangku SMA atau kuliah. Kenapa anak saya kok tidak laku, tidak ada laki-laki yang datang, tidak ada laki-laki yang menelpon. Jadi seakan-akan itu hal yang biasa saja. Nah, ini masih banyak yang memahami hal tersebut. Maka ini adalah musibah yang tahapannya lebih mendalam lagi. Karena orang tidak tahu sesuatu yang dia lakukan itu mungkar. Ini sesuatu yang sungguh sangat luar biasa ya. Maka tugas kita adalah menyebarkan ilmu. Jangan sampai orang berpikir bahwa hal tersebut sesuatu itu dianggap ma'ruf padahal mungkar, atau sesuatu mungkar dianggap ma'ruf. Jadi intinya Ibu, Allah tidak akan menzalimi siapapun. Siapa yang belum sampai dakwah kepada dia, maka Allah tidak mungkin mengadab dia terhadap hal tersebut. Tapi tugas kita adalah menyebarkan ilmu, karena ketika kita sudah tahu, kita wajib untuk menyebarkan apa yang kita ketahui sesuai dengan kadar masing-masing. Jadi ada yang ruang lingkupnya sebatas dalam keluarganya dia bisa berdakwah, sampaikan kepada anak, kepada suami. Ada yang ruang lingkupnya lebih luas di lingkungan komplek rumah dia sebarkan. Ada yang ruang lingkupnya lebih besar, maka sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan yang perlu diketahui, ini juga poin penting, ketika ibu-ibu mau amar ma'ruf nahi mungkar, ibu-ibu harus tahu dulu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Karena seringkali orang semangat amar ma'ruf nahi mungkar, dia nggak tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Akhirnya seringkali dia mengingkari yang ma'ruf dan menganggap yang mungkar itu sebagai sesuatu yang ma'ruf. Pusing gak nih Bu kata-katanya? Pusing Bu ya? Ya, saya ambil contoh deh Bu. Saya ambil contoh real, saya pernah mengalaminya. Saya dulu ketika duduk di bangku SMA, saya dulu sekolah di SMA 5 dekat sini. Saya dulu ketika sekolah, ingat saya waktu itu masbuk, saya sholat zuhur. Sholat zuhur saya masbuk, kemudian saya lupa salah satu kewajiban sholat. Akhirnya saya sujud sahwi sebelum salam waktu itu. Selesai sholat, assalamualaikum. Ada orang yang saya yakin niat dia baik, tujuan dia baik, ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi masalahnya dia nggak tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Dan cara dia pun Masya Allah, tabarakallah. Ya, dia langsung tepuk saya, kemudian kakak kelas saya, dia langsung tepuk saya mengatakan, mu'allaf ya. Saya bingung, kenapa? Sujudnya banyak amat. Jadi dia tidak tahu bahwa itu adalah sujud sahwi. Dia berpikir, saya ini baru mengenal Islam, kemudian sholatnya salah. Niat dia baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi masalahnya dia tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Maka modal utama orang mau amar ma'ruf nahi mungkar harus tahu betul-betul ini ma'ruf atau mungkar. Jika dia masih ragu, pelajari dulu sampai tahu. Ya, kadang-kala nih ibu-ibu belajar misalkan tentang tata cara sholat. Ibu-ibu mempelajari, yang ibu pelajari misalkan, oh kalau sholatnya jahriyah, sholat maghrib atau isya atau subuh di 2 rakaat itu baca bismillahnya untuk imam itu afdolnya disirkan. Itu yang ibu pelajari misalkan. Baca bismillahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ibu pelajari satu hal. Kemudian suatu saat ibu sedang safar ke rumah keluarga di daerah. Di sana ada yang jadi imam, kemudian bismillahnya dijaharkan. Ibu-ibu hanya cukup bermodal ini saja, pengetahuan yang awal nih, langsung datang menghampiri. Salah tuh. Harusnya bismillahnya dipelankan.
Keliru gak Bu? Keliru, karena yang dia lakukan bukan satu kemungkaran. Karena ini adalah perbedaan masalah fikih yang di sana para ulama berlapang dada, dua-duanya boleh. Maka ketika dia mengingkari hal tersebut, keliru tidak? Keliru. Dia menganggap sesuatu yang ma'ruf sebagai kemungkaran. Akhirnya yang tadinya ingin mendatangkan kemaslahatan malah membawa apa? Kemafsadatan. Akhirnya tidak saling tanya, tidak saling tegur. Akhirnya saling gara masalah yang satu bismillah dijarkan, satu disirkan, padahal dua-duanya boleh. Nah, ini yang sering terjadi ketika seseorang ingin amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang harus dia ingkari, dia nggak tahu. Nah, ini penting sekali ibu-ibu untuk mempelajari. Maka ketika ibu-ibu yakin, lebih baik bertanya dulu kadangkala, ini betul gak, salah gak yang dia lakukan. Baru ibu mau mengingkari pun dengan cara yang hikmah. Tapi jika ibu tidak tahu, kemudian langsung menjudge, oh ini mungkar, bisa saja itu adalah justru perkara yang ma'ruf. Bisa saja itu adalah perkara yang ma'ruf. Dan saya sering mengalami hal tersebut. Jadi dianggap melakukan kemungkaran padahal halnya ma'ruf. Sering sekali hal tersebut terjadi. Makanya itu kenapa saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada anak dalam hal ibadah? Pada suatu waktu ibadah masih banyak kelalaian dalam waktu. Pada saat waktu ibadah masih anak ini Bu, di zaman sekarang hal yang paling yang kami rasakan ya, adalah yang paling mudah itu adalah mengajak mereka berbicara. Jadi ajak mereka ngobrol, ajak mereka berbicara. Tumbuhkan rasa takut kepada anak ini dengan memberitahukan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beritahukan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan dia tentang muraqabatullah. Allah Maha mengawasi dia. Kita tidak tahu, Allah Maha tahu. Kita tidak melihat, Allah Maha melihat. Kita tidak mendengar, Allah Maha mendengar. Beritahukan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan dia tentang asma dan husna Allah Subhanahu wa taala. Asmaul husna Allah. Maka di sana akan tumbuh pengagungan dia kepada Allah. Ketika dia sudah sadar, memahami bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, maka dengan sendirinya rasa takut itu akan tumbuh. Kalau kita banyaknya, kenapa anak itu biasanya hanya takut kepada kita saja? Karena yang kita tumbuhkan itu bukan rasa takut kepada Allah, tapi rasa takut kepada kita. Jadi dia sholat ya kalau ada kita. Dia berhenti sesuatu, ya kalau ada kita. Tapi kalau tidak ada kita, ya melakukan apa yang dia ingin lakukan. Maka jika hal tersebut terjadi, tandanya dia sedang takut kepada kita. Belum tertanam di dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Mengapa ini bisa terjadi? Biasanya karena kita sendiri. Kita itu sering mengkaitkan sesuatu itu langsung kepada kita. Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ya, kalau kamu nanti tidak lulus, Bapak hukum kamu. Bapak pukul kamu. Contohnya nih ya. Jadi dia menganggap bahwa wah nanti yang akan menghukum saya ini bapak saya. Nah kalau kamu sholat nanti ibu kasih hadiah. Oh berarti yang memberi hadiah ini ibu saya. Harusnya para ulama memberikan tips kita ketika kita mau mendidik anak itu, kaitkan dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kamu lulus ujian, semoga Allah memberikan rizki kepada ibu agar ibu bisa memberikan hadiah kepadamu. Nah, minta kepada Allah agar Allah mudahkan rizki ibu agar ibu bisa memberikan hadiah kepadamu. Jadi kaitkan kemana? Kepada Allah, sehingga dia tahu bahwa yang memberi itu Allah, kita ini hanya perantara. Tapi kalau dari kecil kita katakan ini hadiahnya, kamu sholat ini hadiahnya, kamu ini hadiahnya, dia akan berpikir bahwa kita yang memberi hadiah kepada dia. Jadi keterkaitan dia, pengagungan dia kepada Allah itu tidak akan maksimal. Begitupun ketika hukuman. Nah, kalau kamu tidak sholat, Allah bisa saja murka. Ketika Allah murka kepadamu, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja menghukum kita dengan begini dan begitu. Ya,
Bisa saja nanti Abi bisa marah kepadamu, Umi bisa marah kepadamu. Jadi kaitkannya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi tarik ke atas, baru kaitkan ke kita. Sehingga dia selalu paham bahwa kita hanyalah sebab. Ini seakan sepele, Bu. Tapi kalau diterapkan, manfaatnya sangat luar biasa sekali. Ya. Sehingga dia tahu kemana dia harus meminta. Bagaimana mengatasi perasaan ketika merasa takut amalan tidak diterima, takut di hati dihinggapi penyakit hati, riya, ujub, takut dibilang orang-orang sok soleh, ada kalanya kadang merasa biasa-biasa saja terhadap amalan kita. Bagaimana mengatasi perasaan saya supaya tidak berlebihan dan supaya tidak terlalu santai. Nah itu tadi Bu, ibarat timbangan antara roja dan khauf ini, pengharapan dan takut itu harus seimbang. Kalau ibu mengedepankan saja hanya takut saja, ibu akan ketakutan sendiri. Akhirnya nanti kelama-kelamaan akan seperti orang-orang Murji'ah. Akan timbul was-was dalam diri. Kenapa orang-orang itu bisa was-was? Karena hanya rasa takut yang dia kedepankan. Dia bisa wudu itu satu bak mandi full, nggak beres-beres. Kenapa? Hilang rasa rahmat dan pengharapan dari dia kepada Allah. Dia hanya mengedepankan rasa takut. Takut amalannya nggak terima, takut sholatnya nggak diterima. Dia bisa sholat itu sekali, sholat zuhur bisa 10 kali sholat. Kenapa? Hanya mengedepankan rasa takut. Wah, tadi kayaknya kurang, tadi kayaknya kurang. Kurang yang namanya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mengedepankan pengharapan, akan tadi terlalu santai. Maka ini harus seimbang. Boleh gak kadangkala ada yang ditingkatkan, ada yang diturunkan? Boleh. Kapan itu? Ketika kita sedang melakukan dosa, tingkatkan rasa takut sedikit. Ketika kita sudah bertaubat, tingkatkan rasa pengharapan sedikit. Agar tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali orang justru kebalik. Ketika dia maksiat, dia tingkatkan rasa pengharapan sehingga santai-santai saja. Yang dia ingat Allah Ghafurur Rahim, dia lupa bahwa Allah mengatakan inna adzabi lasyadid. Azabku pedih, dia lupa. Ketika dia bermaksiat, ketika dia sudah bertobat, justru yang dia ingat-ingat itu inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Akhirnya dia putus asa. Dia lupa bahwa rahmat Allah sangat luas. Maka ini harus seimbang. Kapan ditingkatkan rasa takut? Ketika kita terjerumus dalam dosa. Tingkatkan rasa takut kita. Kapan ditingkatkan rasa pengharapan? Ketika kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara garis besar, secara umum ini harus seimbang. Kalau tidak, tadi akan menjadi orang-orang Khawarij, akan menjadi orang-orang Murji'ah. Bagaimana agar akal selalu dapat mengalahkan syahwat dalam setiap tindakan manusia? Nah, akal ini, Bu, orang itu harus tahu seperti tadi yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kita jika meninggal sampai meninggal saja selesai nggak masalah. Tapi masalahnya setelah meninggal ada hari kebangkitan. Maka agar akal ini dapat selalu mengalahkan syahwat, akal ini harus berpikir efek dari apa yang diperbuat. Setelah ini apa? Syahwat 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Menjabat 1 tahun, 2 tahun, selesai. Setelah itu apa? Nah, akal inilah yang berpikir efek dari satu tindakan. Sehingga dia dapat mengendalikan yang namanya syahwat. Dia tahu bahwa syahwat ini tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan. Maka percuma kita lakukan. Kebahagiaannya semu. Kebahagiaan yang abadi itu adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi akal agar dapat mengendalikan syahwat, dia harus tahu efek dari perbuatan yang dia lakukan. Apakah dengan lillahi ta'ala sudah mencakup 3 unsur penting cinta lillahi ta'ala? Maksudnya semua mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk Allah saja? Iya, tapi dalam unsur ibadah itu harus mencakup 3 rasa ini, harus ada, Bu. Cinta, takut, dan pengharapan. Bagaimana jika kita setiap hari hanya membaca Al-Quran tanpa membaca artinya? Bagus, Bu. Cuman lebih bagus kalau artinya dibaca. Sedangkan mengamalkan Quran melalui kajian-kajian. Ini juga bagus. Jadi begini, Bu, ketika ibu rajin membaca Al-Quran, bagus, luar biasa, nikmat, nggak sedikit orang yang terhalang dari kebaikan ini. Ibu berkesempatan membaca Al-Quran itu nikmat. Tapi masuklah ke tahapan berikutnya, yaitu mulai membaca artinya, agar tahu makna yang terkandung di dalamnya. Agar tadabbur ibu lebih mendalam lagi, kekhusyuan ibu dalam membaca Al-Quran lebih mendalam lagi. Jadi yang ditinggalkan bukan membaca Al-Qurannya. Karena kalau ibu cerita ke sebagian orang, dia akan mengatakan, percuma, Bu, baca Quran kalau nggak dibaca artinya. Artinya orang yang tadinya udah baik baca Quran, kemudian dia nggak mau baca Quran lagi. Katanya percuma saya baca Quran kalau nggak baca artinya. Maka saya katakan, ibu bagus baca Al-Quran, luar biasa. Hanya saja tingkatkan ke tahapan berikutnya, yaitu dengan membaca artinya. Kemudian tingkatkan lagi dengan mengamalkan apa yang ibu baca. Jadi tidak sebatas
membaca. Kalau membaca saja bagus. Saya katakan luar biasa, bagus. Nikmat yang luar biasa, ibu harus bersyukur kepada Allah. Tapi masuk ke tahapan berikutnya. Enggak percuma, bagus. Hanya saja mengamalkan Al-Quran itu tidak sebatas hanya pada tahap membaca. Harus mengamalkan, memahami apa yang ada di dalamnya. Mohon maaf keluar dari tema, ana izin bertanya bagaimana adab seorang wanita saat nazar. Bolehkah menatap wajah calon suami? Apa saja batasan interaksinya? Jazakallahu khairan. Tapi ini urgent. Semoga cepat jodohnya nih. Ini ya karena urgent berarti kan akan nazar sebentar lagi. Jadi untuk nazar itu yang melihat itu tidak hanya laki-laki kepada wanita, tapi wanita pun melihat kepada laki-laki. Jadi nazar itu adalah untuk saling melihat, ya, antara si calon dengan calon yang kedua. Dan nazar ini penting sekali. Dan nazar ini dilakukan biasanya tahapan akhir setelah seseorang betul-betul memperkirakan ini adalah orang yang baik untuk dia, mengenal lewat mahramnya masing-masing. Si wanita misalkan bertanya kepada kakak perempuan dari si laki-laki atau adik perempuan dari laki-laki, berinteraksi dengan mereka, atau lewat dia punya mahram bapak atau kakak laki-laki yang mempelajari tentang calon laki-laki ini, seperti apa dia. Diinformasikan kepada si wanita. Ketika sudah ada saling kecocokan secara garis besar gambarannya, maka ditutup dengan saling melihat. Banyaknya di zaman sekarang orang enggak. Sebelum mengenal dia lihat dulu. Sehingga banyak yang dijuluki Abu Nazar dan Ummu Nazar. Jadi kerjaannya nazar terus. Kenapa? Karena mereka nazar, baru mereka berusaha mengenal. Hingga akhirnya, ya tadi banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Menganggap itu sebagai ta'aruf syar'i, padahal hanya namanya saja yang dipinjam. Akan tetapi tidak ada kata syar'inya. Zaman sekarang orang banyak yang memahami, saya sedang ta'aruf, jalan berdua bareng, ke restoran bareng. Yang hebatnya Bu, ke pengajian bareng. Terus juga tidak sedikit, apalagi sebelum pandemi, umroh bareng. Itu banyak. Umroh mereka dengan dalih bahwa mau doa bareng depan Ka'bah biar pernikahannya lancar. Ini musibah ya. Kalau masing-masing nggak masalah dengan mahramnya masing-masing, masalahnya mereka sambil berpacaran di mana? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Waliyadzubillah, semoga dijauhkan. Baik, kembali kepada pembahasan, nazar ini saling melihat. Dan ketika melihat tersebut, boleh untuk berbicara, bertanya apa yang mau ditanyakan. Dan didampingi oleh mahram. Jadi mahram wanita itu harus ada bapaknya, kakaknya, agar terhindar dari fitnah. Nah ketika nazar itu, ya bertanya apa yang mau ditanyakan. Apa yang anti rasa sesuatu yang dapat membantu anti untuk memantapkan pilihan kepada lelaki tersebut. Anti mau bertanya apa, tanyakan. Tanyakan hal tersebut agar tidak menjadi sesuatu yang nanti anti pertanya-tanyakan di lain kesempatan. Tanyakan apa yang perlu untuk ditanyakan. Nah tapi biasanya wanita itu ketika nazar itu rasa malunya ini seringkali menghalangi dia untuk bertanya langsung. Nah ini adalah sesuatu yang positif sebetulnya, akan tetapi dalam beberapa perkara jika memang dia perlu bertanya, dia tidak mampu untuk bertanya langsung, boleh bertanya melalui mahramnya. Intinya anti harus jelas siapa laki-laki yang akan menikahi anti, itu harus betul-betul jelas. Dan pertanyaan apa yang mau ditanyakan, tanyakan. Dan yang boleh dilihat itu sebatas jumhur mayoritas ulama sebatas wajah dan tangan. Ya, sebatas wajah dan tangan. Itu yang boleh dilihat. Ya. Itu yang boleh dilihat. Itulah kenapa para ulama mengatakan bahwa nazar ini sangat penting. Ya, nazar ini sangat penting. Jadi penting sekali untuk memantapkan pilihan seseorang. Nah, ini masalahnya sekarang orang bisa nazar di mana saja. Nah ini masalahnya ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kaum muslimat agar mereka dapat berhijab secara syar'i, dan boleh untuk wanita berhias. Ini juga untuk yang akan dinazar untuk wanita, anti boleh untuk berhias, menghias wajah agar lebih terlihat rapi, lebih terlihat baik di hadapan calon yang akan melihat, meminang, itu dibolehkan, ya, dibolehkan untuk berhias, ya, dibolehkan untuk berhias. Tapi hati-hati jangan sampai justru hiasannya menyebabkan laki-lakinya jadi kabur ya. Normal-normal saja ya. Boleh, silakan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Semoga dimudahkan nazarnya, kemudian segera dapat menjadi
pasangan suami istri Allah berkahi, Allah mudahkan sampai hari pernikahan. Karena pernikahan ini Masya Allah tabarakallah nikmat yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu sekalian dan juga kepada para panitia. Jazakumullahu khairan atas waktu dan kesempatan yang diberikan, kepada pihak DKM juga atas kesempatan untuk menggunakan masjid ini untuk mendakwakan apa yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya secara pribadi dan untuk ibu-ibu sekalian. Semoga kita dapat memanfaatkan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita dengarkan. Karena pepatah mengatakan al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amalan itu seperti pohon tanpa buah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.